Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini ada Bu Hanif Nida Senaku Pasu Pondok Pesantren Perkemahan Urbani 3 beserta Mas Awal, Mas Amin dan Nemila, Nezara, dan semua. Dan beserta kedua orang tua saya yang ada di rumah. Semoga selalu dengan Allah, keluarga saya, sama-sama saya, keluarga jauh, keluarga dekat, dan tak lupa para jajaran pengurus, Mbak Rifki selaku pembimbing atau Menteri PI, Menteri Imajinasi, dan doa pengurus lainnya, dan tak lupa juga ada teman-teman saya. Saya juga ada sama-sama. Oke, pada malam hari ini saya akan presentasikan tentang mapel Bapak nih, tentang fikih, jadi tentang makan dan minum yang haram. Jadi apa sih pengertian haram secara bahasa? Kayak misalnya secara bahasa Islam, ketika telah jelas kalau di Quran tuh udah diharamin ya, jadi udah jelas yang pertama. Terus kita juga tidak boleh makannya, jadi buat makan tuh pasti akan ada bahayanya. Terus kita juga harus diperintahkan untuk meninggalkan ya pastinya. Jadi di sini tuh bahayanya juga bukan buat kita, jadi buat kesehatan kita juga. Jadi bukan buat jiwa doang ya, misalnya kok dalam agama kan jauh nih dekatnya, tapi kalau secara fisik dilihat tuh kesehatan kita juga ikut terganggu gitu misalnya. Terus di sini telah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya, jadi ketika kita tuh makan makanan haram, dampaknya tuh dalam Islam tuh ibadah kita tuh tidak diterima sama Allah yang pastinya. Yang kedua, jauh juga dari Allah, ridha Allah, rahmat Allah, seperti itu. Tapi kalau secara fisik, secara ilmu nih, kesehatannya terganggu, akalnya juga nggak sehat ya. Ini bukan tentang haram atau enggaknya, tentang makanan yang telah diharapkan, misalnya yang menjijikan kayak babi, kayak gitu kan, itu haram ya. Udah jelasin. Jadi di sini jelasin tuh soal makanan yang haram tuh kayak misalnya yang menjijikan, kayak misalnya nih kalau dua yang hidup di dua alam kan nggak boleh ya. Kayak misal kata, habis itu babi itu kan nggak boleh, itu soalnya menjijikan. Selanjutnya, jadi di sini haram tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama ada haram hidati, jadi haram berarti kayak misal daging jahe menjijikan, kayak misal daging babi kayak gitu ya tadi. Terus yang kedua ada ghairihi, jadi ghairihi itu kayak misalnya dia tuh haramnya kayak bisa curi, dan saya dia tuh mencuri, jadi dia makan itu tuh dari hasil curi. Ada lagi ketika halal tapi cara mendapatkannya itu yang haram. Terus jadi semua tuh tergantung dari kita mendapatkannya. Jadi misalnya itu haram makanan itu halal, tapi ketika kita cara mendapatkannya salah, maka ketika kita masuk ke dalam program itu menjadi haram. Jadi udah salah dimakan. Terus kalau minuman ini kan banyaknya ya, sudah gitu. Kayak misalnya yang berbau-bau alkohol, minuman keras lah. Banyak ya, pasti minuman itu juga macam-macam kayak wine. Pokoknya yang bahaya juga buat tubuh. Yang misalnya kalau mabuk-mabuk itu kan akal pikirannya tuh nggak ada. Selanjutnya, jadi untuk mencegah kita agar kita tidak terdekat, misalnya kita tuh agar tidak dapat jauh dari makanan ini, yang pertama menahan nafsu. Jadi kalau misalnya kita tuh kita tuh nggak punya uangnya, terus kita pengen banget kayak misalnya makanan Padang, misalnya kita lagi jalan, kita nggak punya uang, kita nggak bisa beli. Jadi kita tuh misalnya nggak boleh ada niatan misalnya curi-curi gitu. Udah kita tahan nafsu, kita tahan, udah mikir aja ini cobain dari Allah. Bisa aja nanti kalau kita sabar dapat yang lebih baik sih, yang Allah kasih. Terus kita juga misalnya kalau udah ada niatan kayak gitu buat curi gitu, kita terus banyak-banyak misalnya istighfar, banyak-banyak menuju Allah gitu. Jadi cobaannya Allah kasih kita. Terus itu selanjutnya lebih dekatkan kita. Jadi kalau misalnya kita tuh dikasih cobaan, habis itu udah bener-bener kita tuh udah kayak mau putus gitu ya, udah pasrahin diri kita ke Allah. Terus habis itu banyak memuji juga seperti itu. Susah ya pasti buat kayak misalnya kita udah mau putus asa, habis itu Allah tuh belum masih kita. Jadi kita juga harus introspeksi diri, ada apa dan kesalahan kita dan jadi pasti kita juga harusnya pasti juga banyak salah juga. Jadi mungkin sekarang presentasi saya tentang makanan minum haram ini semoga bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi kalian semua, dan tak lupa jadi hikmahnya nih ya, kita tuh
kayak menjauh gitu. Terus kayak menjauh ketika kita tuh kita datang, misalnya ketika Allah telah mengasih kita cobaan kayak gitu ya, kita tidak susah buat makan gitu. Jadi kita banyak-banyak, pokoknya dimanapun berada dekatkan diri kepada Allah seperti itu. Oke, mungkin sekian presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf juga bila ada kesalahan banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.